Belum diri Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan tentang kasus pemalsuan merek usaha di industri kuliner, yaitu Geprek Bensu versus IM Geprek Bensu. Di video kali ini, data ini disusun oleh yang pertama saya, Amelia Novirgia, yang kedua ada Cika Cilda Musya, yang ketiga ada Fajar Mubarok, yang keempat ada Marini Karjono, yang kelima ada Putri Silviani. Putri Silvani. Poin pembahasannya, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada metodologi, yang keempat ada analisis kasus, yang kelima ada kesimpulan. Yang pertama, tentang pendahuluan ya. Ada latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan masalah. Latar belakang masalah. Industri kuliner di Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam beberapa dekade terakhir. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya jumlah pelaku usaha baru yang mencoba peruntungan dalam bisnis makanan dan minuman. Di tengah dinamika persaingan yang ketat, inovasi dan diferensiasi produk menjadi kunci untuk menarik minat konsumen. Namun, seiring dengan itu, tantangan terkait perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya merek dagang, juga semakin meningkat. Merek dagang memiliki peran vital dalam dunia bisnis. Merek bukan hanya simbol yang membedakan produk atau layanan suatu perusahaan dari yang lain, tetapi juga representasi dari reputasi, kualitas, dan kepercayaan yang dibangun oleh perusahaan. Dalam industri kuliner, merek yang kuat dapat menjadi aset berharga yang mendorong loyalitas pelanggan dan kesuksesan jangka panjang. Oleh karena itu, perlindungan terhadap merek dagang menjadi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dan pemalsuan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya masih di latar belakang masalah. Ruben Onsu, seorang selebritas terkenal di Indonesia, meluncurkan bisnis kuliner bernama Geprek Bensu pada tahun 2017. Bisnis ini dengan cepat meraih popularitas berkat strategi pemasaran yang agresif dan dukungan dari nama besar Ruben Onsu. Namun, popularitas ini juga menimbulkan masalah ketika Ayam Geprek Bensu, sebuah bisnis yang sudah lebih dahulu menggunakan nama serupa, mengajukan gugatan atas pelanggaran hak merek. Ayam geprek Bensu yang dimiliki oleh pengusaha Beni Sujono mengklaim bahwa mereka telah menggunakan nama geprek Bensu jauh sebelum Ruben Onsu meluncurkan usahanya. Permasalahan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi banyak pengusaha dalam melindungi dan mempertahankan hak atas merek mereka. Ketidakpastian hukum, kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pendaftaran merek, serta kompleksitas dalam menyelesaikan sengketa merek menjadi faktor-faktor yang memburuk situasi ini. Next. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, setelah melalui serangkaian pemeriksaan dan bukti yang diajukan, memutuskan bahwa merek geprek Bensu telah lebih dulu digunakan oleh Ayam Geprek Bensu. Keputusan ini diperkuat oleh Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi dari pihak Ruben Onsu, menegaskan bahwa hak penggunaan merek tetap pada Ayam Geprek Bensu. Dalam konteks ini, edukasi dan sosialisasi mengenai hak kekayaan intelektual menjadi sangat penting. Pemerintah dan asosiasi bisnis perlu meningkatkan upaya dalam memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha mengenai prosedur pendaftaran merek dan manfaat perlindungannya. Selain itu, adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan adil juga diperlukan untuk menghindari konflik berkepanjangan yang dapat merugikan semua pihak. Melalui analisis kasus ayam geprek Bensu versus geprek Bensu ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam mengenai isu pemalsuan merek dagang di industri kuliner. Dengan memahami latar belakang, dampak, dan solusi yang ditawarkan, diharapkan pelaku usaha dapat lebih waspada dan proaktif dalam melindungi hak merek mereka, sehingga dapat menciptakan iklim bisnis yang lebih sehat dan kompetitif. Selanjutnya, ada rumusan masalah.
Di rumusan masalah ada yang pertama menjelaskan kronologi perkembangan kasus pemalsuan merek dagang antara ayam geprek bensu dan geprek bensu dalam industri kuliner. Lalu, yang kedua, dasar hukum yang dapat menyelesaikan sengketa merek dagang antara kedua pihak. Yang ketiga, dampak dari kasus pemalsuan merek dagang ini terhadap bisnis, reputasi, dan pasar industri kuliner di Indonesia. Yang keempat, pelajaran yang dipelajari dari kasus ayam geprek bensu versus geprek bensu dalam konteks perlindungan hak kekayaan intelektual di industri kuliner. Yang kelima, langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah dan menanggulangi kasus pemalsuan merek dagang serupa di masa depan. Lalu, selanjutnya ada tujuan masalah. Dalam tujuan masalah adalah pembahasan ini bertujuan untuk mengkaji kasus pemalsuan merek usaha antara ayam geprek bensu dan geprek bensu, menganalisis dampaknya, serta memberikan rekomendasi langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan yang efektif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Cika. Kemudian di sini ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada pengertian pemalsuan merek usaha dan regulasi terkait. Next. Pengertian pemalsuan merek usaha. Pemalsuan merek usaha itu adalah tindakan ilegal yang melibatkan penggunaan merek yang identik atau mirip dengan merek terdaftar milik suatu perusahaan atau entitas bisnis lain tanpa izin dari pemilik merek yang sah. Pemalsuan ini dilakukan dengan maksud untuk menipu konsumen, mengambil keuntungan yang tidak sah, atau merugikan pemilik merek asli. Dalam konteks industri kuliner, pemalsuan merek usaha dapat mencakup penggunaan nama, logo, desain kemasan, atau elemen lain yang secara keseluruhan menyerupai merek terdaftar yang sudah ada. Tindakan pemalsuan merek usaha dapat merusak reputasi perusahaan, mengganggu persaingan yang sehat di pasar, serta melanggar hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu, perlindungan terhadap merek usaha menjadi sangat penting bagi pemilik usaha untuk menjaga integritas merek dan keberlanjutan bisnis mereka. Next. Lalu ada regulasi terkait. Dalam konteks kasus pemalsuan merek usaha di industri kuliner antara ayam geprek bensu dan geprek bensu, terdapat beberapa regulasi terkait yang menjadi landasan hukum dalam menangani kasus ini. Berikut adalah beberapa regulasi terkait yang diperlukan. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Undang-undang ini merupakan landasan hukum utama terkait merek dagang di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang pendaftaran, perlindungan, dan penggunaan merek dagang, serta sanksi bagi pelanggar, dan konteks kasus ini, ketentuan mengenai pendaftaran merek dagang dan hak eksklusif atas penggunaan merek dapat menjadi acuan dalam menentukan siapa yang berhak atas merek geprek bensu tersebut. Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang pendaftaran merek. Peraturan ini mengatur lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan pendaftaran merek dagang di Indonesia. Dalam hal ini, pemahaman yang jelas tentang persyaratan pendaftaran merek dapat membantu menilai keabsahan klaim atas merek geprek bensu dari kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang tata cara permohonan dan pemeriksaan merek. Peraturan ini mengatur tentang tata cara permohonan pendaftaran merek dagang, termasuk proses pemeriksaan, penolakan, dan persyaratan lainnya. Dalam kasus ini, pemahaman terperinci tentang proses pemeriksaan merek dapat membantu menilai keabsahan klaim atas merek geprek bensu. Kemudian ada putusan pengadilan. Putusan pengadilan, terutama putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung, akan menjadi bagian terpenting dalam menentukan hasil dari kasus ini. Putusan ini akan mencerminkan penerapan regulasi terkait dalam menyelesaikan sengketa merek dagang antara kedua belah pihak. Next.
Berikutnya, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan menganalisis konflik merek ayam geprek bensu dengan geprek bensu. Data ini dikumpulkan melalui literatur hukum, berita terkait, dan dokumen resmi pengadilan. Analisis dilakukan dengan cara mengkaji kronologi peristiwa dan kasus serta langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan. Kemudian berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Mbak Rini. Berikutnya tentang analisis kasus. Analisis kasus kita akan membahas tentang latar belakang kasus, kronologi peristiwa, dampak kasus pemalsuan merek, dan upaya pencegahan dan penanggulangan. Next. Untuk latar belakang kasus. Pada awalnya, Ruben Onsu yang merupakan seorang selebritas terkenal meluncurkan bisnis kuliner yang diberi nama Geprek Bensu pada tahun 2017. Bisnis ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat karena menawarkan sajian ayam geprek dengan beragam varian rasa yang unik. Namun, ketenaran geprek bensu juga menarik perhatian pihak lain, di mana muncul bisnis serupa dengan nama IM Geprek Bensu dari pemilik geprek bensu Beni Sujono, yang mengklaim bahwa mereka telah menggunakan nama geprek bensu sebelum Ruben Onsu. Hal ini menimbulkan perselisihan terkait hak penggunaan merek dagang. Perseteruan ini kemudian berlanjut sampai ke jalur hukum, di mana Pengadilan Niaga Jakarta Pusat harus memutuskan klaim dari kedua belah pihak. Putusan pengadilan menjadi penentu dalam menentukan siapa yang berhak atas penggunaan merek geprek bensu. Dan dengan perjalanan yang panjang melalui proses pengadilan, kasus merek dagang ini menjadi sorotan media dan masyarakat karena menyoroti pentingnya perlindungan merek dagang dalam industri kuliner dan kompleksitas penyelesaian sengketa terkait hak kekayaan intelektual. Next. Tahun 2017, Ruben Onsu, seorang selebritas terkenal di Indonesia, meluncurkan bisnis kuliner yang diberi nama Geprek Bensu. Bisnis ini menawarkan sajian ayam geprek dengan berbagai varian rasa yang unik dan dengan bantuan dari nama besar Ruben Onsu, yaitu geprek bensu menjadi populer di kalangan masyarakat. Tidak lama setelah geprek bensu muncul di pasar, adapun bisnis serupa dengan nama AM Geprek Bensu dengan pemilik Beni Sujono mengklaim bahwa mereka telah menggunakan nama Geprek Bensu sebelum Ruben Onsu. Hal ini menimbulkan perselisihan tentang hak penggunaan merek dagang. Akibatnya terjadi pertikaian antara AM Geprek Bensu dan Geprek Bensu yang kemudian dibawa ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk diputuskan. Pengadilan mengadili klaim dari kedua belah pihak dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak dalam persidangan yang berlangsung. Next. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang diajukan, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat akhirnya mengeluarkan putusan. Pengadilan memutuskan bahwa penggunaan merek geprek bensu telah lebih dulu dilakukan oleh AM Geprek Bensu daripada geprek bensu yang dimiliki oleh Ruben Onsu. Putusan ini menegaskan bahwa hak penggunaan merek geprek bensu tetap pada yang pertama AM Geprek Bensu. Namun Ruben Onsu tidak menerima putusan tersebut dan mengajukan banding dan kasasi kepada Mahkamah Agung. Meskipun demikian, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari pihak Ruben Onsu sehingga putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tetap berlaku. Dengan demikian, melalui proses peradilan yang panjang dan rumit, kasus pemalsuan merek usaha antara AM Geprek Bensu dan Geprek Bensu milik Ruben
menemukan titik akhirnya dengan keputusan hukum yang menegaskan hak penggunaan merek geprek bensu adalah IM geprek bensu. Next. Untuk dampak kasus akan dibacakan oleh Kak Fajar. Ya, dampak kasus itu terbagi dari 3. Yang pertama dampak finansial, kedua pihak mengalami kerugian finansial akibat biaya hukum yang tinggi, serta potensi hilangnya pangsa pasar. Ruben Onsu juga melakukan rebranding pada beberapa gerainya. Biaya rebranding ini melakukan perubahan logo, desain kemasan, dan materi promosi lainnya. Yang kedua dampaknya itu dampak reputasi. Reputasi kedua pihak tercemar akibat persetujuan publik ini. Menjadi bingung dan kurang percaya terhadap merek-merek tersebut. Bagi Ruben Onsu yang sudah memiliki popularitas sebagai selebriti, kasus ini juga berdampak pada citra pribadinya di mata publik. Yang ketiga dampaknya dampak industri kuliner. Kasus ini menjadi pelajaran bagi pelaku usaha kuliner lainnya tentang pentingnya pendaftaran dan perlindungan merek. Ini juga mempengaruhi dinamika persaingan di industri tersebut, di mana pelaku usaha kini lebih berhati-hati dalam memilih dan menggunakan nama merek. Yang upaya pencegahan dan penanggulangan. Yang pertama, pendaftaran merek. Pelaku usaha harus segera mendaftarkan merek dagang mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum dan mencegah pihak lain mengklaim merek tersebut. Pendaftaran merek memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya dan menjadi dasar hukum untuk melawan pemalsuan dan penggunaan tanpa izin. Yang kedua, verifikasi merek sebelum peluncuran. Sebelum meluncurkan usaha baru, penting untuk melakukan verifikasi dan pengecekan merek yang akan digunakan, termasuk melihat database merek terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI. Hal ini membantu mencegah konflik hukum di kemudian hari. Next. Yang ketiga, upaya pencegahannya edukasi dan sosialisasi. Pemerintah dan asosiasi bisnis harus meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya hak kekayaan intelektual dan cara melindunginya. Program pelatihan dan seminar dapat membantu pelaku usaha memahami aspek hukum dan prosedur pendaftaran merek. Yang keempat, penyelesaian sengketa secara mediasi. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dapat membantu mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Mediasi juga dapat menjaga hubungan baik antara pihak yang bersengketa dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Next. Jadi kesimpulannya pada presentasi hari ini, kasus pemalsuan merek usaha antara Ayam Geprek Bensu dan Geprek Bensu menunjukkan betapa pentingnya perlindungan merek dalam industri kuliner. Konflik ini memberikan pelajaran bahwa pendaftaran dan perlindungan harus menjadi prioritas bagi setiap pelaku usaha. Dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat dan pemahaman yang lebih baik tentang hak kekayaan intelektual, diharapkan kasus serupa dapat diminimalisir di masa depan. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke
ke narator. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah presentasi hari ini. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.